Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya mengulangi materi kemarin bahwa yang namanya jinabat hadas besar itu kondisi kita atau keadaan kita itu bisa karena keluar mani, kemudian apa lagi, bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan walaupun belum keluar maninya, kemudian apa lagi, haid bagi yang perempuan, terus apa lagi, nifas. Nifas itu berapa hari? Ini sengaja saya ulang-ulang, walaupun ini perempuan mesti setiap bulan mengalaminya haid ya. Bagi yang laki-laki ini juga penting. Kenapa penting? Karena suatu saat pasti kalian punya istri, dan istri kalian itu pasti perempuan. Ono sing pengen laki-laki. Ora oleh to. Dosa jenenge. Apa itu namanya? Homo. Nah, karena nanti kalian yang laki-laki ini pasti punya istri dan istrinya pasti perempuan, maka ilmu seperti ini wajib kalian ketahui, wajib kalian pelajari. Gue nak bojone gak ngerti, terus sing lanang juga gak ngerti. Buyar ae wis. Engko lagi kae terus di wanter wae. Bahaya ya, enggak boleh ya. Wala taqrabuhunna ya hatta yadhur. Ketika istri kalian itu haid, maka jangan dikawin. Maksud dikawin itu dijauh hubungan badan suami istri, tidak boleh. Ya, oke. Maka saya ulangi lagi, kalau kondisi seperti itu wajib kemudian mandi jinabat. Kemarin sudah saya terangkan, saya baleni mana? Faltaghsil babda bi ghusli yadaika. Caranya bagaimana kemarin? Pertama, mandi jinabat itu tentu ada airnya ya. Ada airnya. Boleh dengan shower, boleh dengan bak mandi. Kalau pakai bak mandi, fa'yan tasil mabda bi ghusli yadaika. Cuci tangan dulu. Jadi tangannya dicuci dulu. Sampai bersih. Kenapa dicuci tangannya? Biar ketika memasukkan tangan kita ke air, itu airnya tidak kotor, apalagi tangan kita kena najis. Ya, nggak boleh. Apalagi setelah bangun tidur. Rasulullah memberikan panduan kepada kita, setelah bangun tidur kita tidak boleh megang apa-apa, termasuk ucek-ucek pakai tangan. Kenapa? Karena semalaman itu kita tidak tahu waktu tidur itu tangan kita gerayang-gerayangi nanti. Boleh jadi tangan kita waktu tidur itu karena kita nggak sadar, kemudian megang-megang yang macam-macam.
megang pantat, megang depannya pantat. Nah, maka Nabi memberikan panduan setelah bangun tidur segera cuci tangan. Ditambah lagi apa kemarin? Debu apa sabun? Sebelum menggembuskan apa? Nafas dari hidung 3 kali. Kenapa itu dilakukan? Karena semalaman itu setan biasanya nempel di hidung. Itu ilmu itu. Padahal baru kemarin, tapi kalian masih lupa. Ya soalnya orang dicatat makanya nggak selalu. Ya. Jadi bangun tidur itu kita segera cuci tangan, kemudian mengembuskan nafas dari hidung 3 kali. Itu panduan dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mengawali mandi jinabat itu cuci tangan dulu. Setelah itu mukhlisun niyataka lillah. Ikhlas, ada niatnya di dalam hati. Niat tidak perlu diomongkan, tidak perlu diucapkan, cukup di dalam hati. Kehendak kita, keinginan kita mau mandi jinabat, itulah sudah niat. Tsummaghsil farjaka bishimalika. Setelah itu apa? Cuci alat kelamin kalian. Bishimalika, dengan tangan kiri. Ya, kalau mencuci alat kemaluan atau istinja itu harus dengan tangan kiri. Ya. Watlukha fil ardi. Setelah itu digosok-gosokkan dengan tanah. Dulu pada masa Rasulullah belum ada sabun, maka cara mencucinya yaitu dengan tanah. Nah, ketika kita mencuci alat kelamin dengan tangan kiri kita itu, tangan kiri kita itu kan otomatis kena kotor, ya. Jadi mani yang keluar dari kelamin kita atau darah haid yang keluar dari perempuan itu kan, kalau mani najis apa enggak? Tidak ya, mani tidak najis. Mani, saya ulangi, mani itu tidak najis. Tapi kalau darah haid beda lagi ya. Kalau mani itu suci, maka kalau kalian sarungnya kena mani terus buat sholat, tetap sah atau batal? Tetap sah. Kalau seandainya mani itu najis, ya kita semua najis. Kita kan semua dari mani ya. Nah, ketika Rasulullah mencuci tangannya itu dengan alat kemaluannya itu, beliau setelah itu mencucinya dengan tangan itu dicuci dengan debu, dengan tanah, karena waktu itu belum ada sabun. Sekarang auma yaqumu maqamaha, kalau tidak ada tanah diganti dengan sabun. Wong saiki keramikan kabeh, jedinge keramikan kabeh. Oleh nggak tanah terus piye? Mosok nang jeding karo nggawa tanah. Ya. Bisa diganti dengan
yang lain seperti sabun. Maka setelah kita mencuci alat kelamin kita, kemudian tangan kita cuci dengan sabun. Oke. Tsumma tawaddo kama taqaddama. Setelah itu kalian wudu seperti wudunya orang mau sholat. Jadi urut-urutannya saya ulangi lagi. Pertama cuci tangan, kedua tangan ini dicuci. Setelah itu alat kemaluannya dicuci dengan tangan kiri. Ya boleh ditambah dengan sabun nggak apa-apa, biar tambah wangi ya. Boleh. Setelah itu tangan kiri kita habis mencuci alat kelamin itu dicuci dengan sabun. Ya. Saya sampaikan bolak-balik iki pelan-pelan biar kalian ya paham. Nah, kemudian setelah itu wudu. Nah, inilah hikmahnya kenapa kita Rasulullah memberikan panduan sedetail itu. Hikmahnya bagi kesehatan adalah, saya ulangi lagi, bahwa kondisi tubuh kita itu perlu menyesuaikan suhu ruangan. Ketika kita di luar jeding, di luar toilet, di luar kamar mandi, suhu tubuh kita itu tinggi. Apalagi habis aktivitas, itu suhu tubuh kita itu tinggi, panas. Ya. Nah, suhu tubuh kita yang panas, tinggi, begitu masuk ke kamar mandi, maka perlu penyesuaian diri. Nah, kalau begitu masuk ke toilet, ke kamar mandi, lalu kita guyur dengan air dari atas, apa yang terjadi? Kalau suhu tubuh kita atau badan kita tidak berhasil menyesuaikan diri, maka yang terjadi adalah stroke, pecah pembuluh darah. Nah, itu hikmahnya. Maka banyak sekali kasus orang stroke di kamar mandi. Mungkin salah satu faktornya adalah yaitu tidak berhasil menyesuaikan suhu tubuh, suhu ruangan. Tubuh tidak berhasil karena habis dari panas kemudian masuk langsung dingin. Mestinya kemudian pelan-pelan. Maka Nabi memberikan panduan itu cuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian wudhu, itu dalam rangka memberikan panduan pelan-pelan tubuh menyesuaikan suhu ruangan. Nah, itulah hebatnya Islam. Lengkap detail syariat Islam itu. Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Nah, termasuk kalian kalau mandi, walaupun tidak mandi jenabat, tapi mandi yang mandinya itu keramas begitu ya, sebaiknya dimulai dari kaki dulu. Dimulai dari kaki. Kenapa? Biar tubuh menyesuaikan suhunya. Pelan-pelan, tidak langsung dari atas. Ya kalau masih muda, ininya masih kuat saraf-sarafnya masih kuat ya. Tapi kalau sudah tua kan makin lemah. Maka kalau tidak berhasil yaitu pecah pembuluh darahnya. Nah, itu salah satu hikmah Rasulullah memberikan panduan wudhu dulu sebelum mandi besar. Oke. Setelah itu
Tsumma khudhil ma, kemudian ambil air. Tangannya dimasukkan ke air. Wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri. Kemudian masukkan jari-jari kalian ke pangkal rambut. Jadi setelah wudu, tangan kita celupkan atau kita basahi dengan air, lalu tangan kita yang basah itu kita masukkan ke pangkal-pangkal rambut, digosok-gosok sampai rata. Sampai rata. Nah, ini masih proses penyesuaian suhu tubuh ya. Berarti pelan-pelan. Digosok-gosok sampai rata di pangkal rambut, baik laki-laki maupun perempuan. Wabda bisyikil aiman, mulailah dari sebelah kanan. Tsumma afrighil ma'ala ra'sika thalathan. Setelah itu baru kemudian disiram rambutnya, kepalanya dengan air 3 kali. Thalathan 3 kali. Nah, sekarang bagaimana yang perempuan? Kalau yang laki-laki gampang ya, dicelup-celupkan tangan, kemudian rambutnya digosok-gosok dengan tangan yang sudah kena air itu 3 kali sebelah kanan dulu. Setelah itu baru disiram air. Semuanya pasti basah. Nah, bagaimana dengan yang perempuan? Bagaimana perempuan yang rambutnya panjang kemudian pakai kelabang? Kelabang kayak gitu namanya. Sing rambutnya diikat-ikat itu. Bagaimana rambut perempuan yang panjang yang dikelabang? Apakah perlu kelabangnya itu dibuka? Maka pernah suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha itu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini mau mandi jinabat. Saya punya rambut panjang kelabang. Kira-kira apakah perlu saya membuka kelabang saya?" Jawab Rasulullah, "La, innama yakfiki an tahta ala ra'siki talata hasayatin." Tidak harus dibuka. Tidak harus dibuka kelabangnya. Innama yakfika, cukup bagi kamu antafta ala ra'sika talata hasayatin. Cukup bagi kamu itu mengguyur kepalamu itu 3 kali. Maksudnya digosok-gosok tadi itu ya 3 kali. Tsumma tufidina alaikal ma, kemudian siram seluruh tubuhmu, seluruh rambutmu dengan air. Fatadhurin, maka kalian sudah suci. Jadi menurut Rasulullah, perempuan yang rambutnya panjang itu boleh tidak dibuka kelabangnya atau ikatannya, tapi yang itu pertama rambutnya digosok-gosok dengan jarinya tadi itu 3 kali, pangkal-pangkal rambutnya, kemudian disiram 3 kali rata seluruh rambutnya kepalanya. Nah, itu cukup. Ada hadis lain, suatu ketika sahabat-sahabat perempuan itu tanya kepada sahabat yang laki-laki, namanya Abdullah bin Amr. "Wahai Abdullah bin Amr,
kami ini perempuan yang rambutnya panjang dan dikelabang. Apakah ketika kami ini mandi jinabat, kelabang kami itu harus dibuka rambut kami? Jawabnya Abdullah bin Amr, ya, bukakan semua rambutmu, ikat-ikatanmu. Nah, jawaban Abdullah bin Amr ini kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah ini dengar, lalu protes. Wah, Abdullah bin Amr itu kebangetan. Mosok mandi jinabat kok perempuan disuruh buka kelabangnya, sekalian gunduli air rambutnya. Padahal kami mandi dengan Rasulullah itu tidak membuka kelabang, cukup disiram 3 kali. Nah, ini menegaskan hadis yang pertama bahwa panduan dari Rasulullah bagi perempuan yang mandi jinabat, rambutnya boleh tidak dibuka. Tapi ya tadi itu diawali dengan apa? Menggosok-gosokkan tangan yang dibasahi air ke pangkal rambut, baru kemudian disiram 3 kali. Nah, itu bagi perempuan. Yang laki-laki nanti kalau punya istri dikasih tahu, ya, ini paling tinggal 1-2 tahun wis nikah ini. Iya tak? Oke, tapi potongan wis Kak, sahabat pengen nikah. Usia nikah itu berapa tahun? 19. Kau sudah tahu? Kalian baru berapa? 13 piye? Ada yang 18? Belum? 17? 18? Bagi yang 18 berarti tinggal 1 tahun lagi. Sabar ya. Pak, tapi bagaimana kalau sekarang saya pengen nikah? Boleh nggak? Boleh. Caranya Pak, di pengadilan dulu, sidang dulu di pengadilan agama. Sejak pandemik itu loh, sejak pandemik ini di Gresik itu orang minta nikah di bawah umur itu banyak sekali. Kenapa? Gara-gara nggak ada sekolah, kemudian setiap hari megang HP, akhirnya apa? Murak-mari janjian karo pacari, guncengan murak-mari. Akhirnya sing wong tuane gak tenang. Lah yo anakku kok bedino kok digawa murak-mari karo wong liya iki ya sapa yo. Akhirnya wis dinikahno. Karena usianya belum cukup 19 tahun, akhirnya mengajukan ke pengadilan agama. Kita lanjut. Jadi setelah digosok-gosokkan pangkal rambut, kemudian disiram 3 kali, tsumma afidil ma'a ala sa'iri jasadika, kemudian siramlah seluruh tubuhmu dengan air, ma'adalki, dengan digosok-gosokkan biar rata semua ya. Tsumma sil rijlaika bitaqdimil yumna 'alal yusra, kemudian cuci kaki kalian, didahului kaki kanan dulu. Wala tusrif isti'malil ma, jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Ojo berlebih-lebihan, mentang-mentang dikene airnya akeh terus digasak wah ya. Mubazir. Lho, naik tak turun iki. Ya, jadi saya ulangi lagi. Bagaimana urutannya? Pertama, cuci tangan. Setelah itu, cuci alat
kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu tangan kirinya dicuci dengan sabun. Setelah itu wudhu dulu. Wudhunya seperti orang mau sholat. Setelah itu baru kemudian tangannya dibasahi dengan air dan digosok-gosokkan ke pangkal rambut sebelah kanan dulu. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu baru rambutnya disiram dengan air. Berapa kali? 3 kali. Baru setelah itu semua tubuhnya disiram dengan air rata. Termasuk kalau yang punya cincin-cincin itu digosok-gosokkan cincinnya biar apa? Airnya masuk ke sela-sela jari. Yang perempuan pakai anting-antingnya digosok-gosokkan biar masuk ke kulit-kulitnya. Nah itu intinya airnya rata ke seluruh tubuh. Kalau pakai tato, ya tato ini bisa dibusik. Kalau ada kulit yang kena cat, catnya dihilangi dulu. Pendek kata, airnya dipastikan kena kulit semua, rata. Sudah, dari situ ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Itu saya lihat ada yang mencatat itu bagus itu. Itu menunjukkan bahwa ilmu ini penting bagi dia, sehingga dicatat biar nggak lupa. Aneh sih nggak bawa catatan ini berarti yang nganggep ilmu ini nggak penting. Masa ono ilmu nggak penting kan? Iya. Walaupun kalian itu jurusannya pertanian, walaupun kalian itu jurusannya peternakan, tapi ilmu ibadah itu wajib diketahui, dipelajari. Karena ini ibadah selalu kita lakukan setiap saat. Kalau yang perempuan setiap bulan mesti dipakai ilmu ini. Karena setiap bulan perempuan apa? Apal yang laki-laki. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.